Mbak, saya Novita Nur Arina. Ya. Dan ini teman-teman saya. Yang Ya. pertama ada saya Nurul Primadiati, Mbak. Ya. Saya Billy Melandani. Ya. Saya Tiara Kevina Tania. Ya. Saya Anita Ayu Indriani. Kami dari mahasiswa psikologi Unila ingin mewawancarai si Mbak guna untuk melengkapi tugas perkembangan remaja dan dewasa. Nah, yang pertama izinkan saya bertanya tentang terkait kesehatan fisik sejak sekarang itu bagaimana ya Mbak? Kalau ya sekarang saya ya sehat, biasa bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Ya bisa ya sehat lah, bersih kebun biasa, sholat biasa, tidak ada kendala. Mungkin ada keluhan nyeri atau sakit di bagian tertentu mungkin. Ya kalau nyari sedikit ya biasa, kan namanya jarang tua ya mungkin dalam dengkulnya itu sekali-sekali, cuman tidak sakit, cuman sekali-sekali itu agak nyeri gitu. Cuman bagian dengkulnya saja, bagian kaki. Mungkin Kalau lain-lainnya ya sekali-sekali pilek tuh biasa, kalau kecapean pilek. Nah, ya, mungkin kalau Simbahnya mungkin pakai alat bantu kacamata, alat dengar, atau pakai tongkat gitu nggak? oh, kalau alat bantu kacamata itu sekali-sekali pakai kacamata kalau baca, tapi kalau jalan itu enggak pakai kacamata. Jalan di jalan raya naik motor itu enggak pakai kacamata juga. Tongkat juga enggak pakai, alat pendengar juga enggak pakai. Enggak pakai. Seberapa sering Simbahnya jalan kaki atau berolahraga gitu? Olahraga. Kalau olahraga ya cuma sekali-sekali. Paling ya istilahnya kalau saya ke masjid itu paling ya jalan sampai olahraga. Tapi ya olahraga khusus saya itu tidak pernah. Olahraga khusus tiap pokoknya rutin tiap hari ini harus lari atau harus bagaimana, tapi saya enggak. Ya paling saya olahraga ya cuma itu mengerjakan sesuatu di kebun apa itu. Saya olahraga dari tapi ini banyak mengeluarkan keringat juga loh, bersih di kebun itu. Di rumah juga mengeluarkan keringat Gitu. Nempel itu. Dengannya ada olahraga ya. Terus bagaimana nafsu makannya Simbah saat tahu nafsu tidurnya Simbah mungkin? Kalau sekarang saya makan itu biasa. Semua makanan itu saya nggak ada yang tak tolak. Kalau daging ya mau, sayur ya biasa lah. Kalau pedes ya mau, tapi nggak banyak-banyak. Pedes cuma sedikit. Kalau buah itu ya yang sering buah itu mah pisang. Kalau lain-lainnya ya makan buah kalau pas ada sedikit aja. Kalau buah kan nggak beli, cuma panen sendiri yang buah pisang. Kalau lainnya nggak ada ya. Nggak ada yang panen buah, cuma sedikit itu mangga itu sekali. Rambutan juga sedikit ada di rumah sendiri itu, nggak usah beli ya buah. Mungkin belakangan ini pernah jatuh atau gimana Mbak? Jatuh, kalau jatuh kecelakaan itu kayaknya belum pernah. Belum pernah kecelakaan sampai jatuh sakit itu belum pernah kayaknya. Alhamdulillah. Ya, belum pernah kelihatan. Mungkin apakah Simbahnya, maaf nih Mbak, apakah Simbahnya masih tertarik dengan aktivitas seksual mungkin? Oh, masalah itu kan ya namanya orang tua ya ada, mungkin masih ada nafsu juga ada. Ya, tapi tidak tentu itu juga kan namanya orang tua ya cuma dalam nafsunya saja. Tidak benar. Maaf Mbak, melanjutkan pertanyaannya tentang kondisi. Apakah Simbah mudah lupa terhadap hal baru?
Kalau saya yang baru-baru maksudnya apa ya, yang lama itu Yang misalnya Mbak melakukan aktivitas apa gitu, entah bertani atau apa, atau berbicara dengan orang lain, terus Mbak gampang lupa. Oh, kalau saya itu bukan petani. Kalau saya itu dari dulu itu kerjanya di proyek. Kerja di proyek. Jadi saya anggap di proyek itu memang aktivitasnya itu mana macam-macam lah. Ya naik turun, ada yang ngadu labur, macam-macam. Kerjanya saya di proyek, jadi aktivitasnya saya di proyek. Selama dulu tapi kalau sekarang sudah enggak ada payu. Banyak tenaga muda itu banyak sekali, jadi saya juga di samping orang-orang suruh saya sendiri juga sudah gampang capek. Berarti kalau disuruh orang kan harus kerjanya betul. Berarti itu ya, untuk mengingat-ingat tuh masih tajam, belum terlalu menurun kan? Enggak, kalau usia kan biasanya untuk mengingatkan kadang sering lupa gitu kan. Kalau sekarang alhamdulillah tetap sama atau ada sedikit menurun gitu? Kalau ingatan itu saya kira itu masih. Saya masih ingat masa mudaku, kelihatan masih ingat masa kecilku, masa sekolahku, SMP dulu dari SD masih ingat saya. Tapi aktivitas yang baru-baru ini apakah Mbah sering lupa? Kalau enggak, kalau yang baru-baru ini enggak. Umpamanya saya aktivitas di masjid, mama gotong royong. Tahun lalu saya buat ini, terus sekarang harus bikin ini. Saya enggak lupa, masih ingat. Masih ingat. Setahun, 2 tahun masih ingat. Apakah sih Mbak kejadian waktu muda, maksudnya aktivitas pas muda itu bagaimana? Ya itu tadi yang sudah bilang kerjanya. Ya itu kerjanya, saya kerjanya dari kecil. Ya mungkin kalau kecil memang awal mulai kerja ya zaman dulu ya itu cuman kalau di proyek namanya latihan itu kan cuma ngambil lihat dulu. Habis itu terus ya kita belajar pegang cetok atau pakai gergaji. Kalau pakai saya memang tukang kayu, tapi saya kerjanya mengerjakan segala macam pekerjaan bisa, ya cuma tidak sempurna yang saya pakai. Kalau saya pakai memang tukang kayu, tapi kalau ada pekerjaan, ada orang suruh saya bikin rumah, itu saya sanggup. Jadi saya ngejak teman-teman, tukang batu, ada tukang kayu dan lain-lainnya gitu. Kalau untuk yang berbicara gitu, apa Simbah merasa sulit untuk mengeluarkan kata-kata yang baru gitu? Kalau berbicara itu saya selama ini masih lancar, masih biasa. Belum yang nggak belibet gitu nggak? Ada, kayaknya tidak ada. Kalau ada orang bilang seperti apa itu itu saya tidak. Orang-orang banyak kan pakai ingat-ingat itu saya tidak, biasa saja langsung kalau ceplos gitu saja. Cuma saya itu orangnya pendiam, jadi kalau tidak penting itu, kalau kebanyakan orang itu saya tidak ngikut ngomong gitu, tidak. Ya begitu. Saya tidak ikut ngomong. Kalau untuk pikiran apa Simbah merasa akhir-akhir ini kayak pikirannya tuh lebih lambat dibanding yang dulu-dulu, Mbak? Kalau pikirannya memang ada berkurang. Ingatannya seolah-olah umpamanya saya rapat di masjid umpamanya. Saya tidak usul bapak saya habis keluar, mbak ya tadi usul ini itu, cuma agak terlambat, itu namanya terlambat. Akhirnya kan tidak jadi usulan dan tidak berguna. Ya itu memang ada itu. Kalau dulu enggak, memang dulu saya ceplok, tapi akhir-akhir ini memang ya berkurang.
Terus untuk penggunaan teknologi kayak misal memakai handphone itu Simbah sudah bisa pakai yang layar sentuh apa yang masih itu Pak? Cetut. Ya, cetut itu. Kalau handphone itu saya itu dari dulu memang tidak senang dan tidak bisa. Maksudnya itu dulu kan sebelum ada handphone itu kan saya sudah punya telepon, pasang telepon. Jadi saya mau beli handphone itu kayaknya kok tidak begitu penting. Tapi akhirnya saya menyesal. Saya tidak bisa menggunakan handphone. Habis itu ya makin lama makin tambah tidak bisa ternyata iya. Akhirnya ya dianggap menyesal ya bisa, mau tidak ya tidak. Memang kemampuannya begitu. Dan kayaknya orang-orang itu kalau tidak begitu penting itu nih, tapi ya untuk main-main saja. Saya lihat temanku itu kayaknya tidak ada hubungan orang-orang lain, cuman kerjanya begitu-begitu kok pegang-pegang handphone terus, paling ya cuma untuk main-main. Ya mau saya punya handphone ya paling untuk main-main. Oh, berarti tidak untuk hubungan orang lain tuh. Berarti penggunaan handphone belum itu ya, belum bisa. Kalau saya belum bisa. Ya saya dulu pernah pakai ya cuma setengah tahun paling. Habis itu kan nggak ada masukan. Dan handphone kan mesti mengeluarkan dana terus-terusan. Ya itu artinya jangan menyerah. Jangan. Oh, Gitu. Berarti kalau teknologi cuman paling nonton TV gitu bisa, nonton TV. Ya. Sering Mbak? Apa udah nggak suka nonton TV? Kalau nonton TV memang kerjanya dulu saya mau nonton TV. Habis TV digital itu saya nggak beli TV. TV saya kan nggak tak perbaiki dan saya nggak beli. Cuma habis itu malah malas-malasan aja bangun lihat TV. Iya. Dengar radio atau Pak? Ya kalau itu habis tidak menonton TV, habis itu saya nyetel radio terus sampai sekarang. Yang saya setel cuma radio terus. Kalau radio kan biasanya itu pengajian, kalau sore itu pasti tak setel. Kalau pagi-pagi itu juga pengajian habis subuh itu kan pengajian. Itu radio ya. Itu pasti tak setel. Siang itu kalau RRI itu pilihan pendengar, itu pasti saya rutin itu. Mendengarkan radio rutin sampai sore ya hampir tiap hari lah, hampir sepanjang siang, sepanjang hari itu nyetel radio terus. Sampai sekarang ya? Iya sampai sekarang iya. Dari dulu sebelum itu, sebelum ada TV itu saya udah punya radio, jadi seneng dengarkan radio. Iya begitu. Izin bertanya aspek sosial, Simbah seberapa sering Simbah ketemu dengan cucu dan anaknya? Ya cucu dan anaknya, ya, kalau cucu kan anak yang di rumah tiap hari ketemu. Terus kalau yang di luar Jawa kan ada itu paling setahun sekali keluar. Dan kalau saudara-saudara itu kalau lebaran itu banyak sekali toh. Banyak sekali yang datang, ya saudara-saudara, tetangga banyak sekali kalau lebaran itu yang datang. Hampir kalau saudara hampir semua lah, banyak sekali lah. Sampai bisa ratusan itu kalau lebaran, tapi tamunya juga banyak sekali sama iya bapaknya sama anaknya, anak cucunya banyak sekali. Apakah Simbah masih sering ikut kegiatan lingkungan seperti pengajian, kerja bakti? Oh iya, kalau pengajian sering itu pasti saya memang rutin pengajian. Kalau ada pengajian di masjid tiap sebulan sekali itu malam Jumat Wage itu pasti ada pengajian, saya pasti mengaji. Terus kalau gotong royong itu saya rutin pasti datang gotong royong, walaupun di jalan, apalagi gotong royong di makam itu saya sering datang pasti. Ya pasti datang. Insya Allah itu yang sudah itu saya datang itu. Gotong royong pengajian itu
Apakah Simbah merasa punya teman atau tetangga dekat yang bisa diajak untuk berbicara bersama? Ya, kalau tetangga memang ya ada itu tetangga itu Pak Yatiman, Pak Haryanto itu Pak RW, Pak Yatiman itu dia sekretaris di masjid itu dari biasa rembukan sama Pak RW sama teman Pak Yatiman. Kalau ada masalah apa-apa di masjid itu mesti rembukan sama saya ya. Iya gitu. Bagaimana Simbah dihargai dengan orang sekitar di desa ini? Kayak diajeni. Menghargai atau dihargai? Dihargai. Saya Iya. dihargai, oh ya. Kalau saya itu saya sendiri kan tidak pernah buat orang itu sakitan apa mengatakan menyumpahi itu jarang-jarang. Tapi terus saya ya sama saja, saya dihargai biasa. Ya sepertinya kalau boso Jawanya itu, kalau saya itu biasanya kebanyakan itu boso. Jadi orang-orang sama saya itu ya malah boso. Menghargai sopan santun lah umpamanya. Biasanya kalau saya tidak mengoko itu cara Jawanya tidak ngoko, kebanyakan itu saya boso sama teman-teman, sama tetangga itu. Umpamanya Mbah Darmo, tidak mesti Mbah. Gitu. Tapi kalau kebanyakan orang itu kalau nanti Mbah, itu kalau saya enggak. Kalau saya masih begitu. Kalau baliknya itu Mbah Darmo ya tanya saya, mana Dek Suara itu tidak orang nanti. Nanti tidak, namanya kan Suwardi ya. Nanti enggak. Nanti Dek Suara, berarti saya dihargai begitu. Gitu. Nah, untuk akhir-akhir ini Simbah merasa kesepian nggak di rumah? Ya kalau sepinya itu ya tidak, seolah-olah kayaknya ya sepi kan, memang keluarga kecil ya. Keluarga kecil itu ya cuma saya, istri sama anak saya satu, yang di rumah punya anak dua. Itu kadang-kadang yang satunya itu pergi ke mbaknya satu, ditinggal kerja, jadi di rumah cuma berdua. Terus yang satu kuliah, jadi saya di rumah ya seolah-olah sepi, tapi ya tidak sepi. Saya kegiatannya itu di masjid juga ada, tapi seolah-olah sepi, tapi tidak sepi. Selalu ingat-ingatan, ayo Bu masjid. Kalau saya agak lupa, ayo Pak, ini jam sekian ajan ora gitu. Jadi tidak ada sepi. Kayaknya memang keluarga kecil kayak sepi, tapi selalu berkomunikasi, jadi tidak ada sepi. Melanjutkan lagi Mbak tentang emosional Simbahnya. Apakah Simbahnya akhir-akhir ini merasa bahagia? Ya alhamdulillah. Ya saya ya bahagialah. Kenapa kok bahagia ya itu? Anak saya kan dua, sudah keluarga semua. Saya sudah punya cucu 7. Kalau sudah punya 7 kan bahagia. Punya anak 2 kan bahagia. Kalau tidak punya anak kan sudah gelisah, tidak punya anak. Belum punya cucu gelisah. Anak saya kok belum punya anak, saya belum punya cucu. Soalnya tetangga itu sudah sekian tahun menikah, anaknya dua-duanya sudah menikah, belum punya cucu. Jadi seolah-olah ya rindu sama cucu, ya kan seolah-olah ya kurang bahagia. Kalau kan yang kurang bahagia kan belum lengkap lah, belum lengkap dalam keluarga. Kalau saya kan dianggap bahagia soalnya kan sudah lengkap. Saya sudah punya anak 2, tapi laki-laki semua. Kurang ganda perempuan ini. Terus saya sudah punya cucu, laki-laki juga ada, perempuan juga ada. Jadi kan sudah seolah-olah sudah komplit lah. Jadi ya maunya dianggap bahagia juga bahagia, mau tidak ya namanya manusia selalu kurang saja, kurang bahagia. Tapi kalau selalu bersyukur mesti seolah-olah ya bahagialah. Terus apakah Simbah pernah merasakan
sedih ataupun kesepian akhir-akhir ini? Ya kalau sedih memang ada, suka duka itu mesti ada. Kalau istri saya kan sakit, jadi mama istri saya mengeluh begini-begini, saya ya selalu ikut sedih. Kalau istri saya sudah bicara agak renyah, enak gitu, saya sudah agak lega. Tapi kalau ya itu, kalau cuacanya mau kontrol hujan, seolah-olah kok sedih nanti kehujanan. Jadi gitu teman. Sedihnya yang sedih merasakan sedih betul itu tidak ada. Ya sedang-sedang aja lah, biasa aja. Tidak sedihnya. Terus bagaimanakah sih Mbah merasakan kehilangan orang terdekatnya? Ya Menghadapi kehilangan. Ya memang kalau orang tua saya sendiri kan sudah meninggal, ya salah ya sedihnya kok, ya itu namanya kahanan ya, bisa sedih, bisa senang, salah, tapi kalau lambat laun juga hilang sedihnya karena kehilangan orang tua. Yang menurut saya ini orang tua istri saya juga sudah meninggal semua. Ya waktu kejadian pertama memang ya sedih, tapi lambat laun kan ya saya ya begitulah perjalanan itu, memang harus suka duka, memang harus ada. Terus bagaimanakah pandangan Simbah tentang kematian yang ada di sekitar Simbah? Ya kematian itu, umpamanya saya ada orang mendengar ada tetangga yang meninggalnya sudah sepuh dan mungkin ya sakit dulu apa bagaimana, apa tidak sakit, cuma sakit sepuh atau gimana. Tapi saya terus mikirnya, wah perjalanan dia sudah usia sekian sudah meninggal, usia sekian sudah meninggal. Dan lagi adik saya itu, keluarga saya kan ada 4. Saya lah, terus adik saya 2 itu perempuan semua. Terus adik saya yang nomor 4 itu laki-laki. Yang adik saya yang 2 itu sudah meninggal semua. Jadi suatu cambuk lah bagi saya, harus tawakal ini yang adik-adik saya sudah meninggal. Pas saya harus berbakti pada Allah lah. Seolah-olah namanya istilahnya agama Islam itu harus tekun, harus sergap ibadah. Soalnya saya diberi kesempatan untuk ibadah seolah-olah itu. Kenapa diberi kesempatan? Soalnya adik saya kan sudah meninggal. Yang adik saya sendiri, adik saya lagi sudah meninggal. Tapi saya kok masih dirahmati Allah, masih segar begini. Saya salah itu suka duka memang ada pasti. Ya saya suatu cambuk lah. Kalau ada tetangga yang meninggal itu saya anggap saya seolah suatu cambuk. Saya harus lebih tekun dalam ibadah, harus lebih tekun itu sholat lah. Kalau orang Islam harus tekun sholat. Mungkin seperti Anda juga harus tekun sholat semua itu. Jangan hanya sekali-sekali. Terima kasih. Itu. Apakah Simbah merasa bahwa hidup ini penuh makna yang mendalam bagi Simbah selama ini? Maksudnya kalau jauh dilakukan. Apakah Simbah masih merasa hidup ini bermakna? Oh ya. Cerita yang tadi ya. Kehidupannya berharga. Ya. Kalau kehidupan itu, kalau secara umum itu, kalau saya mungkin sudah tidak dibutuhkan sama, ya anggaplah
umum lah gitu ya. Mau ada tetangga, mungkin ada orang lain gitu. Karena saya kan sudah sepuh, sudah tua. Tapi kalau makna kehidupan memang harus akhir ini harus ingat. Ya itulah bersiap-siap untuk jalan ke sana. Memang itu. Soalnya semuanya pasti menghadapi yang kuasa. Ya. Terus apakah sih Mbah akhir ini merasa stres ataupun tertekan? Oh iya. Kalau tertekan juga tidak, kalau stres juga tidak. Kenapa tidak? Ya itu. Saya suatu hiburannya itu saya memang ke masjid. Dalam pikiran ada pikiran yang bagian-bagian begitu, saya terus memang waktu sholat yang 5 waktu. Maaf ya saya kok tidak sombong tidak ya. Ya terus waktu sholat duha juga saya sholat tahajud saya juga sholat. Jadi untuk mengisi kehidupan akhir-akhir ini memang begitu. Ya. Banyak beribadah. Iya. Kalau saya mau Quran ya bisa, cuman kan lebih bisa itu juga akhir-akhir ini. Kalau dulu memang waktunya ya dianggaplah sebetulnya kalau waktunya ya, tergantung si yang menjalani itu kerja terus. Jadi selalu habis kerja saya sehat, kesal tidur, tidak sempat Baca Quran. sholat, baca Quran dan lain itu tidak sempat ngaji. Kalau memang masa muda itu kerjanya memang keras. Tapi kalau akhir-akhir ini memang ya saya itu cuma yang saya intinya memang harus sholat itu ibadah. Dan lagi kemarin waktu sekarang tapi sudah tidak dipakai. Sebelum ini kan saya juga itu bersihin di masjid. Jadi saya tidak ada waktu kesepian gitu. Selalu ya biasalah, tidak ada kesepian. Ya kadang-kadang sepi kalau dianggap sepi, kalau enggak ya enggak. Kegiatannya itu ada saja kalau di masjid. Kalau mau, kalau enggak diminati yo malas-malasan aja. Kalau saya ya insya Allah enggak ada malas-malasan di masjid. Kalau ada barang ini dan itu yang tidak pantas itu tak betulin. Jadi tidak ada kesepian. Tadi maaf ada yang terlewat. Oke, ya monggo. Namanya Simbah sama usianya pinten Mbak? Oh, tidak apa-apa. Karena nama saya Suwardi. Kalau dulu kan zaman dulu ya dulu mungkin sekarang juga ada. Itu nama kecil kan saya Suwardi. Terus habis itu kan nikah itu kan sama orang tua itu diganti nama. Sebetulnya tidak diganti nama, cuma ditambahi. Istri saya namanya Srianti. Kalau saya Suwardi. Nah, terus sama orang tua saya itu digabung namanya. Istri saya Srianti, saya Suwardi. Jadi kalau namanya zaman dulu nama sepuh lah caranya. Habis itu kan dikasih nama lagi, terus namanya sepuh itu Sri Warsito gitu. Suaranya ada, Srinya ada, ditambahi Warsitonya itu sama orang tua saya. Iya, terus itu usianya 73 kalau tidak keliru. Saya kan kelahiran 1952. 1952, sekarang 26 ya, 25 ya, 73 ya, betul ya, ya kira-kira 73 itulah, 73 tahun ya. Itulah dari kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya mengizinkan kami untuk bertanya kepada Mbak. Maaf juga kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang mengenakan. Kami pamit ya Mbak. Terima kasih atas kunjungannya. Saya pesan Simbah, anak-anak harus tekun belajar. Mainnya harus dikurangi dan harus tekun ibadah sholat. Soalnya sampean kan kuliah di Asia itu harus suatu untuk contoh lah sama
masyarakat harus tekun ibadah. Dan saya terima kasih, minta maaf ada kekurangan, ada kelebihan. Saya minta maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya, Mbak. Iya, amin.